Saudara, kita berdoa sekali lagi memohon berkat Tuhan untuk kita merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan kami memohon berkat-Mu ya Tuhan pada waktu kami membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah hati kami dibawa untuk tunduk lagi di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 21. Saya nggak ada layar monitor, udah tampil? Oke. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Saudara, kita tidak baca dulu, nanti saya akan ajak kita sedikit demi sedikit mengerti bagian ini. Nah saudara, ada seorang anak kecil di Amerika bernama Denny. Dan Denny saudara tinggal bersama keluarganya di mobil trailer. Saudara, satu kali seorang temannya bertanya begini, Denny, apa kamu gak kepengen punya real home, rumah beneran begitu? Dan Denny menjawab, kami sudah punya real home, kami cuman gak punya house untuk menaruh home kami. Nah saudara, di jawaban yang sangat mengena sekali. Kami punya home, tapi kami cuman gak punya house untuk menaruh home kami. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu Pastor Misael dalam khotbahnya menyebut perbedaan antara house dan home. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia sama-sama rumah, tapi house adalah bangunannya, struktur fisiknya, bisa menghadap ke timur atau ke barat, ada jendelanya, ada pintunya. Sementara home adalah tempat kasih sayang, penerimaan dan komitmen. Maka kita bisa punya banyak houses, tapi kita mungkin tidak punya home. Saudara, keluarga yang baik boleh kumpul di mana saja, di rumah, di hotel, di tenda. Tetapi ketika bersama mereka kita feel at home. Saudara, maka kalau ditanya mana yang lebih penting, house, rumah fisik bangunan, atau home, orang-orang di dalamnya yang make us feel at home. Saudara, kita tahu jawabannya adalah yang kedua. Keluarga yang membuat kita feel at home itu jauh lebih penting daripada rumahnya. Saudara, maka pertanyaan yang sangat penting adalah, apakah saudara punya house atau home? Bersyukur kalau punya dua-duanya. House untuk menaruh home di situ. Nah saudara, hari ini kita akan melihat apa yang disampaikan Paulus tentang 4 relasi di dalam keluarga yang membentuk a godly home. Suara saya saudara agak sulit, jadi saya akan agak pelan-pelan saudara ngomongnya begitu ya. Nah saudara, mungkin kita bisa membayangkan apa yang Paulus sampaikan seperti kursi dengan 4 kaki. Kalau semua relasi itu berfungsi dengan baik, ada 4 kaki yang berfungsi dengan baik, maka kursi itu tidak mudah dijatuhkan. Jauh lebih stabil daripada kursi dengan 3 kaki, apalagi 2 kaki. Nah saudara, di awal surat Kolose, Paulus bicara tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah raja atas seluruh ciptaan. Saudara, dia menjelaskan itu dengan banyak cara, dengan puisi yang sangat luar biasa. Yesus adalah raja atas seluruh alam semesta. Dan melalui kebangkitannya, Yesus kemudian menghadirkan ciptaan baru, manusia baru yang tunduk kepada dia. Nah saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, Paulus kemudian bicara bagaimana doktrin ini tentang Yesus diterapkan di dalam kehidupan praktis, khususnya di dalam rumah tangga. Saudara, dia berkata kita ini telah mengenakan manusia baru karena anugerah Tuhan. Maka kita harus mengenakan belas kasihan, kerendahan hati, pengampunan, kita mengenakan kasih. Maka saudara, dalam bagian ini Paulus akan berkata begini, jikalau kamu sudah mengenakan manusia baru dan kamu berada di dalam keluarga, kamu bukan sekedar istri, tapi istri yang mengenakan manusia baru. Kamu bukan sekedar suami, tapi suami yang mengenakan manusia baru. Kamu bukan sekedar anak-anak, tapi anak-anak yang mengenakan manusia baru. Dan kamu bukan sekedar orang tua, tapi orang tua yang mengenakan manusia baru. Saudara, maka manusia-manusia baru ini membentuk keluarga yang baru, yang hidup di dalam anugerah Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat sekarang ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21, saya bacakan bagi kita semua. Saudara lihat di dalam Alkitab masing-masing. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, saudara, tidak banyak yang Paulus katakan di dalam bagian yang pendek ini. Kalau ini adalah seminar keluarga, maka ini adalah seminar keluarga yang terpendek dengan pembicara Rasul Paulus, saudara. Tetapi yang Paulus lakukan adalah memang dia tidak menjelaskan panjang lebar tentang keluarga, dia tidak membahas dengan dalam, melainkan dia memberikan prinsip paling minimal di dalam keluarga yang tidak bisa didiskon lagi. Tapi kita akan lihat, saudara, bahwa apa yang Paulus tuliskan ini, walaupun sangat pendek, paling minimal, ternyata adalah prinsip yang dianggap revolusioner, radikal di zaman itu. Saudara, mari kita mulai dengan perintah kepada istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang membuat banyak orang mencela atau bahkan marah kepada kekristenan. Salah satunya adalah ayat ini. Istri disuruh tunduk kepada suami, itu penindasan begitu, saudara ya. Dan banyak orang yang tidak suka. Tapi sebetulnya, saudara, di dalam konteks zaman itu, apa yang Paulus tulis ini sangat mengangkat derajat wanita dan menghormati wanita. Saya jelaskan mengapa. Saudara, karena di zaman itu wanita dianggap sebagai properti, harta milik dari pria. Di dalam setiap keluarga, pria itu memegang otoritas, bahkan menentukan hidup mati dari istrinya, anaknya, budaknya. Maka saudara, ketika Paulus menyebutkan satu persatu istri dan suami, dan masing-masing ada peran yang harus dilakukan, ini sangat radikal sekali, revolusioner di zaman itu. Saudara, di dalam rumah tangga Kristen, Yesus yang menjadi Tuhan, bukan suami. Tetapi di dalam Yesus, istri tunduk kepada Yesus dengan mengizinkan suaminya bertanggung jawab atas dia. Dia mengizinkan suaminya memimpin dia, karena istri tunduk kepada Yesus. Demikian pula, saudara, di dalam Yesus, peran suami juga tunduk kepada Yesus dengan mengasihi istrinya, menempatkan kepentingan istrinya di atas kepentingan dirinya, karena suami tunduk kepada Yesus. Saudara, maka dengan menyebut satu persatu peran istri, peran suami, Paulus memperlakukan suami dan istri sejajar di dalam Yesus. Itu sangat radikal di zaman itu. Nah, saudara, apa perintah Tuhan kepada istri? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara, beberapa suami dengan sangat senang menjadikan ini sebagai ayat hafalan. Kalau perlu dipajang pakai figura di rumah, begitu ya. Tetapi saudara, ayat ini sangat banyak disalah mengerti. Istilah tunduk, saudara, di dalam bahasa Yunani berarti menempatkan diri di bawah dengan sukarela. Tidak dengan dipaksa, tapi sukarela. Saudara punya hak, tapi untuk membuat relasi itu berjalan, saudara rela melepaskan hak itu. Nah, saudara perhatikan ketika bicara kepada para istri, Paulus tidak menggunakan istilah taat, tapi dia menggunakan istilah tunduk. Berbeda ketika dia bicara kepada anak-anak, dia menggunakan istilah taat. Taatilah orang tuamu. Ketika dia bicara kepada para hamba-hamba taatilah tuanmu. Tapi tunduk berbeda dengan taat. Karena orang yang tunduk bukan berarti dia kurang baik, kurang pintar, kurang bijaksana. Dia tidak kurang di dalam hal apapun. Saudara, maka ini bukan berarti suami lebih tinggi, tetapi ini adalah fungsi relasi di dalam pernikahan. Salah satu contoh yang sangat baik saudara menggambarkan ini adalah 1 Korintus 11. Saudara, di sana Paulus berkata begini, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, pertanyaannya apakah Kristus lebih rendah daripada Allah? Jelas tidak. Karena Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu dan setara. Tetapi Yesus melepaskan haknya. Filipi 2 berkata begini, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia melepaskan haknya itu. Saudara, waktu di Taman Getsemani, Yesus berkata, Bapa, jikalau boleh ambil cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Saudara, itu tunduk, bukan karena lebih rendah, tapi karena fungsi relasi antara Allah Bapa dengan Allah Anak. Yesus Kristus tunduk kepada Bapa. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dari para istri. Tunduklah kepada suamimu dengan sukarela.
Saudara perhatikan juga ayat 18 ini mengatakan, istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, as is fitting in the Lord. Artinya saudara, para istri diminta tunduk kepada Tuhan sebagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, kalau suami bilang, istriku tunduklah kepadaku, jangan ke gereja, begitu ya. Jangan baca Alkitab lagi selama-lamanya. Atau istriku tunduklah kepadaku, mari kita mencuri bersama-sama. Maka jelas istri tidak perlu tunduk karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Prinsip yang sama saudara kita temukan di dalam sikap kepada pemerintah. Paulus misalnya berkata, tunduklah kepada pemerintah. Tetapi ketika pemerintah melarang pemberitaan Injil, apakah Paulus tunduk? Tidak saudara. Dia tetap akan beritakan Injil karena kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Maka Tuhan tidak pernah minta seorang istri tunduk kepada suaminya dengan melanggar kehendaknya. Saudara, saya ingin berpesan begini. Para istri, tolonglah suamimu. Kalau engkau mau suamimu menjadi pemimpin di rumah, apakah engkau membiarkan dia menjadi pemimpin? Apakah engkau membiarkan dia memimpinmu? Saudara, banyak wanita sangat ingin suaminya jadi pemimpin. Dan mereka kecewa karena suaminya tidak bisa menjadi pemimpin. Karena di dalam hatinya wanita memang memiliki kerinduan untuk dilindungi, untuk dikasihi, untuk dipimpin oleh suaminya. Itu naturnya. Maka apakah para istri ingin suaminya jadi pemimpin? Semua akan jawab iya. Tapi masalahnya apakah kepemimpinan itu akan terjadi kalau tidak ada yang mau tunduk? Saudara, maka banyak orang bilang begini ya. Suami boleh jadi kepala, tapi istri jadi lehernya, dia yang atur putar kemana, begitu. Kepemimpinan akan terjadi, saudara, kalau ada orang-orang yang mau dengan sukarela menjadi pengikut. Dan masalahnya banyak wanita tidak ingin jadi pengikut suaminya. Saudara, apakah saudara membiarkan dia mengambil keputusan? Apakah saudara memuji dia dan menghormati dia di depan anak-anak dan di depan umum? Apakah saudara menunggu keputusan dia? Atau saudara tidak sabar lalu cepat putuskan sendiri aja? Apakah saudara menolong dia untuk menjadi pemimpin? Maka hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu adalah kaki pertama dari kursi ini. Kaki pertama dari keluarga, istri tunduk kepada suami. Kaki yang kedua, saudara. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, sekali lagi apa yang Paulus tulis di sini sangat revolusioner. Sebetulnya di zaman itu ada sangat banyak filsuf, pemikir yang menulis dengan pola yang serupa yang kita temukan di sini. Istri-istri lakukan ini, suami-suami lakukan ini, anak-anak lakukan ini. Pola ini seperti banyak sekali kita temukan di dalam penulis-penulis pada waktu itu. Tetapi saudara, seperti dikatakan seorang teolog, apa yang dikatakan Paulus di dalam bagian ini tentang suami tidak pernah ditemukan di tulisan manapun di zaman itu. Dengan kata lain saudara, tidak pernah ada orang zaman itu yang menulis suami-suami kasihilah istrimu. Tidak ada. Saudara, maka apa yang Paulus tuliskan ini akan sangat mengena pada hati jemaat Kolose. Wow, seperti inikah kekristenan? Wow, inikah yang Tuhan inginkan dari orang percaya? Tidak pernah ada yang menulis seperti ini. Dan Paulus menerapkan hukum timbal balik di sini. Betul, para istri punya kewajiban dalam pernikahan, tunduklah pada suamimu. Tapi suami juga punya kewajiban dalam pernikahan, kasihilah istrimu. Saudara, pernahkah berpikir mengapa istri tidak diminta untuk mengasihi suaminya, sementara suami diperintahkan untuk mengasihi istrinya? Saya harap para istri juga mengasihi suami, tapi suami diperintahkan untuk mengasihi istri, karena dia sudah diberikan otoritas. Maka dia tidak diperintahkan untuk mengendalikan istrinya atau menjadi bos atas istrinya, tetapi mengasihi istrinya. Maka di satu sisi dia punya otoritas karena istri diperintahkan tunduk kepada suaminya, tetapi di sisi lain dia harus mengasihi istrinya. Maka otoritas bercampur dengan kasih sayang menjadi sebuah keseimbangan yang sangat indah sekali. He is a leader and a lover. Saudara, itu sebabnya ayat ini juga menambahkan, dan jangan berlaku kasar terhadap dia, kepada istrimu. You are a leader
but also a lover to your wife. Engkau seorang pemimpin, engkau punya otoritas, tapi engkau adalah orang yang mengasihi istrimu. Dan kalau suami memiliki otoritas bercampur dengan kasih sayang, maka istri akan menemukan bahwa tidak sulit untuk tunduk kepada suami. Suamiku memiliki otoritas, tetapi dia sangat mengasihiku. Saudara, ada sebuah kalimat bijak begini. A happy man marries the girl that he loves. A happier man loves the girl that he marries. Pria yang bahagia menikahi wanita yang dia cintai. Pria yang lebih bahagia mencintai wanita yang dia nikahi. Saudara, di masalah komitmen, dia bukan hanya menikahi wanita yang dia cintai, tapi dia terus-menerus mencintai wanita itu. Terus-menerus mengasihi istrinya. Saudara, Eugene Peterson memparafrase ayat ini di dalam The Message. Dia berkata begini, husbands, go all out in love for your wives. Suami-suami, go all out dalam mengasihi istrimu. Saudara, para suami, bayangkan seperti apa pernikahanmu kalau engkau berkata, saya akan all out mengasihi istriku. Saudara, ada perubahan besar terjadi. Di dalam Efesus 5, saudara, Paulus berkata begini, suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia mengasihi dengan berkorban, dia mengasihi dengan tanpa syarat, dan seringkali tidak menerima balasan. Seperti itulah kamu harus mengasihi istrimu. Going all out mengasihi istrimu. Saudara, dunia mengajarkan hal yang sangat berbeda. Kasihi istrimu, komitmen kepadanya selama perasaanmu masih ada. Dan kalau perasaanmu hilang, maka waktunya mengevaluasi apakah mau tetap bersama dengannya. Itu yang diajarkan dunia. Tapi Allah mengajarkan kamu harus mengasihi istrimu dan komitmen terus mengasihinya apapun keadaannya sampai kematian memisahkan kalian. Maka istri tunduk kepada suami, itu satu kaki untuk keluarga. Suami mengasihi istri, itu satu kaki lagi. Dan kaki yang ketiga adalah anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, di balik konsep taat kepada orang tua, ada konsep yang lebih besar, yaitu menghormati orang tua. Dan itu adalah hukum yang kelima dalam 10 perintah Tuhan. Saudara, taat adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh anak-anak. Dan anak-anak yang dimaksud di sini tidak berarti hanya anak-anak kecil, tetapi semua anak-anak paling tidak yang masih di bawah tanggung jawab orang tuanya, termasuk youth, termasuk para pemuda. Dan kids, youth, pemuda, saya tahu ada godaan sangat besar untuk kalian tidak taat dan tidak hormat pada orang tua. Papa mama tahu apa? Papa mama bisanya ngomel aja, ngomongnya diulang-ulang. Kenapa saya harus taat? Saya akan kasih 3 alasan. Yang pertama, karena mereka layak menerima rasa hormat kita. Tuhan mengizinkan kita lahir di dunia melalui mereka. Mereka juga bersusah payah membesarkan kita. Dan percayalah, membesarkan kamu itu mahal. Tanya kepada orang tuamu, mahal banget. Maka dari segala sisi, mereka layak menerima rasa hormat kita. Yang kedua, saudara, itu adalah perintah Allah. Saudara, Calvin mengatakan satu kalimat yang baik sekali. Tidak ada seorang pun bisa menghina orang tuanya tanpa sekaligus menyerang Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa menghina orang tuanya tanpa sekaligus menyerang Tuhan. Ulangan 27 ayat 16, saudara, bahkan mengatakan terkutuklah mereka yang memandang rendah ayahnya atau ibunya. Satu-satunya manusia yang punya seluruh alasan untuk tidak mentaati orang tua adalah Yesus. Tetapi dia tetap menghormati orang tuanya. Di kayu salib, di tengah penderitaan yang sangat besar, Yesus berkata kepada Maria ibunya dan kepada Yohanes, ibu inilah anakmu, dan kepada Yohanes inilah ibumu. Dan sejak saat itu Yohanes menerima Maria di rumahnya dan merawat dia.
Di saat penderitaan yang sangat besar, Yesus tetap memikirkan bagaimana menghormati ibunya. Dan alasan yang ketiga itu berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah hormatilah ayahmu dan ibumu, Tuhan menyertai dengan janji. Bukan hanya panjang umur, tetapi juga berbahagia. Saudara, jelas bukan berarti setiap orang akan menjadi panjang umurnya kalau mentaati orang tuanya. Tetapi ada berkat yang signifikan. Setiap orang yang menghormati ayah dan ibunya akan diberkati oleh Tuhan. Hidup berbahagia dan pada gilirannya akan berbahagia karena melihat anaknya juga menghormati dia. Maka bagi anak-anak perintah ini berbunyi jelas. Taatilah orang tuamu, berapapun usia kita. Tetapi bagi orang tua perintah ini berbunyi. Didiklah anakmu untuk taat kepadamu. Karena kalau orang tua tidak mendidik anak-anak untuk taat dan hormat kepadanya, satu kali nanti anak-anak akan rebellious pada otoritas di atasnya. Gurunya, bosnya, pemerintah dan seterusnya. Maka kehancuran masyarakat sebetulnya hanya mencerminkan kehancuran otoritas di dalam keluarga. Saudara, maka kaki yang ketiga, anak-anak taat orang tua. Dan kaki yang keempat adalah para orang tua. Hai bapak-bapak, atau terjemahan lebih tepat adalah orang tua atau parents sebetulnya. Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, dari semua pekerjaan di dalam dunia, apakah saudara sadar bahwa pekerjaan terpenting adalah membesarkan anak? Itu adalah pekerjaan terpenting. Saudara, membesarkan anak adalah pekerjaan yang juga tersulit. Dan itu fakta. Ada yang bilang begini saudara ya. Membesarkan anak itu seperti orang dorong mobil tua yang masuk gigi satu dan direm tangan. Dan isinya penuh dengan orang gendut. Dan dorong dari Jakarta sampai ke Bali, begitu kan? Lebay saudara, tapi benar sulit banget begitu. Bagaimana caranya? Dan kesulitan membesarkan anak adalah ketika saudara baru mulai, saudara tidak tahu caranya. Saudara tidak punya pengalaman, banyak trial and error. Tapi ketika saudara sudah pengalaman, sudah tahu caranya, anakmu sudah besar dan terlambat. Sulit sekali. Saudara, maka yang seringkali menjadi beban bagi orang tua adalah perasaan, apakah saya cukup baik? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Apakah saya terlalu keras atau saya terlalu lembut? Apakah saya sudah cukup paksa mereka makan sayuran begitu? Apakah saya benar dengan paksa mereka les ini, les itu, les musik, olahraga dan seterusnya? Dan di atas semua beban itu, banyak orang tua memiliki mimpi mau anaknya jadi apa? Mimpi anaknya jadi orang sukses, mimpi anaknya jadi orang yang berhasil di dalam bidang ini, dalam bidang itu, atau di dalam skala lebih kecil, mau anaknya lebih baik dari anak tetangga, mau anaknya jadi juara kelas dan seterusnya. Saudara, dan itu bukan saja menjadi beban pribadi akhirnya, tetapi juga menjadi beban bagi anakmu. Padahal yang penting saudara, pernahkah saudara berpikir apa kehendak Tuhan bagi anakmu? Saudara, biarlah ini menjadi mimpi dasar dari setiap orang tua. Bahwa saya ingin anak saya menjadi murid yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biarlah ini menjadi mimpi yang pertama dan terutama dari para orang tua untuk anak-anaknya. Saya ingin anak saya menjadi murid yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara memang tidak bisa memastikan ini akan terjadi. Tapi saudara bisa mengusahakan untuk tidak menghalangi mimpi ini terjadi. Paulus berkata, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau saudara menjadi orang tua yang munafik, anak-anak akan lihat itu. Papa mama menekankan sesuatu di dalam mengajar mereka, tapi mereka jelas lihat papa mama hidupnya sangat beda dengan apa yang ditekankan. Anak-anak punya antena yang sangat sensitif. Kalau saudara jadi orang tua yang tidak konsisten, anak-anak juga akan tahu hari ini perlakukan mereka begini, tapi hari lain perlakukan mereka sangat lain. Hari ini mereka jatuhkan gelas, saudara hukum dengan sangat berat. Besoknya dia pukul temannya, saudara bilang bukan masalah besar. Itu akan dilihat oleh mereka. Kalau saudara jadi orang tua yang lebih banyak mengkritik mereka daripada memuji, itu akan menghancurkan mereka. Kalau saudara bermain favoritisme dengan anak-anak, membandingkan mereka, menempatkan salah satu lebih favorit, itu akan menyakiti mereka. Demikian pula kalau papa tidak mengasihi mama, dan mama tidak tunduk kepada papa, anak-anak akan lihat itu. Dan itu menyakiti mereka. Saudara, ada banyak hal yang saudara perlu pikirkan, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Seorang pendeta memberikan definisi apa itu orang tua berdasarkan Alkitab. Orang tua adalah partner Allah dalam memuridkan anak-anak. Dan saya kira definisi ini benar. Orang tua adalah partner Allah dalam memuridkan anak-anak. Pimpin anak-anakmu kepada Kristus. Muridkan mereka untuk mengikut Kristus. Dan lakukan itu sedini mungkin. Jadikan itu adalah ladang misimu. Saudara, waktu kita mati, kita tidak bisa bawa apapun. Harta, karir, nama, semua. Tapi kita bisa bawa anak-anak kita. Bertemu dengan mereka di surga. Jadikan itu ladang misimu. Dan kaki yang keempat, saya ubah dalam bentuk positif. Orang tua, kuatkan hati anakmu. Saudara, Paulus mendasarkan 4 kaki ini kepada satu kenyataan bahwa Yesus adalah Raja atas semua. Dan kita sudah dijadikan manusia-manusia baru. Kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Maka biarlah kita memperlakukan suami, istri, orang tua, anak-anak dengan anugerah dan ketaatan juga kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya ingin kita saling mendoakan sebagaimana 4 kaki dari keluarga ini. Saya minta anak-anak Grace Life Kids maju ke depan lagi. Saudara, kita semua adalah anak-anak dari orang tua kita masing-masing. Tapi biar anak-anak ini mewakili kita di depan, mereka akan mendoakan orang tua. Dan setiap kita, mari kita juga doakan orang tua kita masing-masing kalau mereka masih hidup. Atau kita bersyukur kepada mereka, atau kita doakan orang tua lain yang kita kenal kalau orang tua kita sudah tidak ada. Tapi mari kita doakan orang tua. Doakan parents. Anak-anak di depan akan mendoakan orang tua mereka juga masing-masing. Dan kita masing-masing juga berdoa untuk orang tua. Bu Vivi silakan. Anak-anak, kita mau doain papa mama ya. Saudara, mari kita berdoa buat orang tua. Buat para parents. Buat orang tua kita masing-masing. Kita doakan mereka, kita bawa mereka kepada tahta kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bersama ya Tuhan. Untuk orang tua kami. Papa, untuk mama. Orang-orang yang Tuhan sudah pakai untuk melahirkan ke dalam dunia. Dan Tuhan pakai untuk membesarkan. Tuhan jadikan saluran kasih selama ini. Kami bersyukur ya Tuhan dan berdoa bagi hidup mereka. Biarlah di masa tua mereka ya Tuhan, mereka punya kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Tapi mereka juga punya iman kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan terus boleh membangun hidup mereka. Penyertaan-Mu kiranya nyata ya Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam segala pergumulan mereka, kesulitan hidup mereka ya Tuhan. Tuhan nyatakan penyertaan. Dan biarlah kami anak-anak boleh terus ya Tuhan mengasihi, menopang, menolong mereka semampu yang kami bisa. Dan Tuhan berkatilah anak-anak orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri saudara, dan para orang tua sekarang doakan untuk anak-anak. Doakan untuk anak-anak Grace Life Kids yang ada di depan ini. Doakan untuk anakmu masing-masing. Mungkin ada yang sudah remaja, mungkin ada yang sudah dewasa. Doakan mereka. Kalau ada anakmu di sampingmu, taruh tangan di pundaknya, doakan. Bawa mereka kepada Tuhan. Mohonkan anugerah Tuhan bagi mereka. Mari berdoa bagi anak-anak kita. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak ya Tuhan. Yang berdoa untuk Grace Life Kids, anak-anak yang ada di depan ini ya Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan mereka, bersyukur untuk mereka yang Tuhan karuniakan buat para orang tua. Tuhan bangunlah terus hidup mereka ya Tuhan, satu persatu dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh percaya kepadamu, mengikut-Mu, menjadi murid-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berkati hidup mereka, jauhkan dari yang jahat. Tuhan pakai mereka menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga dan menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, anak-anak ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan anak-anak youth juga.
Berdoa untuk setiap kami Tuhan yang menjadi anak-anak. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu ada pada kami juga ya Tuhan. Karena kami pun adalah manusia-manusia lemah. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan kesetiaan-Mu ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sampai satu kali kami berjumpa dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang suami istri mari saling mendoakan. Mohonkan berkat Tuhan bagi suamimu. Mohonkan berkat Tuhan bagi istrimu. Kalau suami istrimu ada di sebelahmu, pegang tangannya atau rangkul pundaknya, doakan. Saudara yang tidak punya suami atau istri, doakan keluarga-keluarga di gereja ini. Agar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Doakan agar Tuhan berikan relasi kasih di tengah-tengah keluarga demi keluarga di gereja ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan. Berdoa untuk istri, berdoa untuk Yudit ya Tuhan. Mohon ya Tuhan berkat Tuhan juga bagi dia. Kiranya kasih karunia-Mu ya Tuhan juga boleh Tuhan nyatakan. Tuhan terus menolong, memberikan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tolong memberikan dia Tuhan segala berkat yang dia butuhkan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu ya Tuhan boleh Tuhan nyatakan. Oh Tuhan tolong ya Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh terjadi dalam hidupnya. Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. Dan boleh terus melayani Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati juga relasi kami berdoa. Biar kami terus penuh kasih hanya dari Tuhan sendiri ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan kepada-Mu. Tuhan dengarlah ya Tuhan doa kami. Keluarga demi keluarga di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap keluarga di Grace Life Community Church ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kami tahu banyak pergumulan di dalam keluarga. Ada masalah relasi, ada masalah komunikasi, ada masalah-masalah yang bahkan lebih besar daripada itu. Oh Tuhan kami berdoa ya Tuhan memohon Engkau Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang memberkati pada waktu pernikahan terjadi. Dan biarlah Tuhan juga terus yang memberkati sepanjang hidup pernikahan ini. Sampai kematian yang memisahkan. Tuhan hadir dan Tuhan yang terus berkuasa. Tuhan yang boleh menolong mengubahkan hati setiap kami untuk terus saling mengasihi. Dengan kasih dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkatilah keluarga-keluarga kami. Berkati suami, istri, papa, mama, anak-anak. Tuhan hadir dan Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.